Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gadisa Nabila Kusyawan dari SMK Negeri 1 Bandung dan kelas saya di 11 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi apa aja sih yang ada di Odoo. Nah, di sini itu ada yang namanya Odoo Online dan ada juga yang Odoo khusus. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Odoo khusus. Fitur-fitur apa aja sih yang ada di Odoo khusus? Kenapa Odoo khusus? Karena kebetulan sekolah saya sedang bekerja sama dan saya akan memfokusi atau membahas tentang fitur-fitur apa aja yang ada di sana. Untuk di Odoo Online itu ada banyak sekali fitur yang kemungkinan bisa 40 lebih fitur-fitur intinya itu yang akan saya bahas kali ini. Nah, jadi fitur yang pertama itu ada fitur Discuss. Berfungsi sebagai platform komunikasi internal. Pengguna dapat mengirimkan pesan, berdiskusi, dan berbagi dokumen dengan tim mereka, seperti aplikasi chattingan yang lain atau kolaborasi. Yang kedua ada kalender, mengelola jadwal dan acara perusahaan. Ini itu memungkinkan sinkronisasi acara, rapat, atau tenggat waktu, serta dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain untuk pengelolaan waktu yang lebih baik. Yang ketiga itu ada To Do, mengelola tugas dan aktivitas harian. Pengguna dapat membuat, melacak, dan memprioritaskan daftar tugas untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Yang keempat, Kontak, mengelola data kontak baik itu pelanggan, pemasok, atau kontak lainnya. Aplikasi ini membantu menyimpan dan mengelola informasi penting terkait klien atau mitra bisnis. Yang kelima ada Produk, mengelola informasi terkait produk yang dijual atau diproduksi, termasuk pengatur harga, varian produk, deskripsi, dan manajemen stok. Yang keenam, CRM, Customer Relationship Management, mengelola hubungan dengan pelanggan. Fitur ini membantu mengelola prospek interaksi dan peluang penjualan, serta menyediakan alat untuk pelacakan, penjualan, dan retensi pelanggan. Yang ketujuh ada Sales, mengelola penjualan dan pesanan dari pelanggan. Aplikasi atau fitur ini mencangkup pembuatan penawaran, pengelola pesanan, dan pelacakan faktur hingga pengiriman. 8 ada Dashboard, memberikan tampilan visual data penting melalui grafik, tabel, indikator kinerja atau KPI, dan ini membantu pengguna menganalisis performa bisnis secara real time. Yang kesembilan ada Accounting, mengelola akuntansi perusahaan termasuk pembuatan laporan keuangan, pelacakan pendapatan, pengeluaran, rekonsiliasi bank, serta pengelolaan pajak dan faktur. Yang ke-10 ada Project, mengelola proyek dari awal hingga selesai termasuk fitur untuk pelacakan tugas, pengaturan tenggat waktu, pembagian pekerjaan, dan pemantauan kemajuan proyek. Yang ke-11 ada Website, membangun dan mengelola situs web perusahaan. Aplikasi atau fitur ini memungkinkan membuat situs web dengan desain yang responsif, mengelola konten, blog, dan toko online. Yang ke-12 ada Purchase, mengelola pembelian dari pemasok. Fitur ini dapat membantu dalam pembuatan permintaan pembelian, pelacakan, pesanan, dan pengelolaan pemasok serta anggaran. Yang 13 ada Inventory, mengelola stok barang, termasuk pelacakan pergerakan barang masuk dan keluar, peraturan level stok minimum, dan otomatisasi pengisian stok. Cocok untuk bisnis dengan kebutuhan logistik yang kompleks. Yang ke-14 ada Manufacturing, mengelola proses manufaktur mulai dari perencanaan produksi, pemantauan proses produksi, hingga pelacakan sumber daya dan waktu kerja. Ini membuat optimalisasi produk. Dan yang terakhir ada Apps, berfungsi sebagai marketplace Odoo, di mana pengguna dapat menemukan dan menginstal aplikasi tambahan yang dikembangkan oleh Odoo atau pihak ketiga untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis mereka. Dengan adanya fitur-fitur Odoo, bisnis dapat mencapai pengelolaan yang lebih efisien, lebih produktif, dan lebih terorganisir di berbagai aspek operasional dan penjualan hingga akuntansi dan manajemen proyek. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.